Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, jumpa dengan channel Musisi Pensiun, channel inovatif, motivatif, inspiratif, dan ruqyah syar'i menebar manfaat bagi kaum muslimin. Sahabat muslim, pagi ini saya kedatangan klien, dan klien di sini mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ibrah dan manfaat dan pelajaran bagi kita tentang hal-hal yang dialami oleh beliau, dan kita akan berbagi kisahnya. Kisah ini termasuk yang agak asing, namun kita sudah lihat fenomena seperti ini sekarang, dan ini bahkan bertambah besar. Mudah-mudahan kisah ini bisa dibagikan oleh beliau dan menjadi nasihat buat kita, keluarga, anak, atau siapapun, bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah, dan kemudian melakukan ikhtiar-ikhtiar menjaga diri terutama dengan agama. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Agak nggak enak badan ya? Iya. Oke, Kang. Antum apa yang antum mau sampaikan kepada Ana? Antum kan nelfon Ana merasakan satu keadaan goncangan jiwa. Silahkan ceritakan apa yang antum rasakan di jiwa antum sekarang. Iya, saya sekarang ini merasa putus asa dan merasa sangat berdosa kepada Allah, merasa sangat berdosa pada istri, anak, dan juga keluarga. Iya. Terus? Nah, oke. Biar saya tahu. Apa dosa tersebut? Nah, kita kan mau coba jujur ya, antum ungkap saja. Kita sudah tadi udah membuat itunya. Dosa apa yang membuat antum seperti itu sampai merasakan sedemikian keputusasaan itu, kenapa? Ya karena satu, saya selalu menjolimi diri saya sendiri, yang akhirnya saya merasa saya menjolimi keluarga saya semua. Oke, antum merasa menzalimi diri antum, lalu kemudian menzalimi keluarga antum juga, dalam hal ini adalah anak dan istri gitu kan? Iya. Oke, langsung ungkap saja, Kang. Kira-kira antum jelaskan apa dosa yang antum perbuat tersebut? Dosa yang pernah saya perbuat adalah berzina. Berzina ya? Zina biasa apa yang antum kan pernah cerita? Berzina dengan sesama. Dengan sesama ya? Oke. Jadi antum penyuka sesama jenis ya gitu ya? Iya. Penyuka sesama jenis. Oke. Berzina dan penyuka sesama jenis. Kalau dengan yang lain, kalau dengan yang normal, dengan perempuan lain berzina pernah? Pernah juga ya? Selain pernikahan pernah ya? Pernah. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kalau yang jelas saya mau bertanya begini. Kalau antum penyuka sesama jenis, ini kan biasanya tidak dimulai dalam waktu yang maksudnya tidak singkat juga hal-hal seperti ini terjadi ya, seperti itu. Oke. Kira-kira sejak kapan ente merasa berbeda gitu? Kan hal ini terjadi merasa berbeda dulu kan? Sejak kapan ya? Iya, sejak masih kecil kayaknya. Saat teman-teman SD pada sekolah, biasanya kan kalau sekolah, kalau ada anak cewek yang cakep-cakep, pada godain mereka gitu. pada godain. Senang gitu ya? Dan saya ngerasa kok
saya nggak tertarik gitu ya. Oh, nggak tertarik gitu ya? Sama-sama datar banget gitu ya? Dingin gitu ya? Dingin. Kelas berapaan tuh kira-kira? Sekitar kelas 3 SD kayaknya. Kelas 3 SD? Oh, udah mulai sadar gitu ya? Iya, rasanya. Nah, terus? Itu cuma, ya saya ngerasain dari itu, kayaknya nggak pernah ngerasain jatuh cinta sama perempuan gitu ya. Oh, ketertarikan nggak ada gitu ya? Nggak ada. Oke. Nah, oke. Kalau begitu, di saat itu ke perempuan enggak, lalu kepada laki-laki gimana di umur kelas 3 SD tuh? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak. Saya nggak pernah melakukan dari kecil sampai nikah. Saya nggak pernah melakukan yang aneh-aneh gitu ya? Iya, artinya saya pendem sendiri. Pendem sendiri ya? Paling berimajinasi gitu, Pak. Imajinasi. Yang SD tadi, tapi ke laki-laki waktu SD tadi sudah timbul rasa belum ketertarikan sesama laki-laki di kelas 3 SD tadi? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak. Jadi ke perempuan enggak, ke laki-laki juga enggak gitu kan? Oke. Nah, kemudian ini terus berarti ya, terus. Nah, mulai agak mendesak nih. Ini kan syahwat ya. Itu kan tergantung relatif. Semakin orang didesak dengan film-film porno dan lain-lain, anak sekarang juga akan semakin cepat pecah tuh sangkar ininya, kepertahanan dia. Nah, ente sendiri waktu itu dorongannya semakin kuat dan mulai berimajinasi kelas berapa, umur berapa? Sekitar SD kelas 6 sama SMP tuh ya, waktu itu zamannya bacaan porno stensil. Oh, stensilan gitu ya. Kelas 6 SD? Iya, kan waktu dulu tuh anak-anak suka. Iya, di zaman itu kan ada bacaan itu ya. Iya. Belum ada YouTube, belum ada apa-apa ya. Saat itu emang zaman kita itu zaman seperti itu. Oh ya, di situ mulai mendesak tuh ya. Iya, jadi saya sering melakukan masturbasi, oke. Nah, kan imajinasi mulai itu, kemudian itu masturbasi seperti itu. Nah, masturbasi ini, nah kembali ke tadi, yang dibayangkan siapa? Laki, perempuan? Kayaknya nggak ada yang ya bacaan aja. Ya kan di bacaan itu kan gini, di bacaan itu kan kalau rata-rata stensilan kan nggak ada yang laki-laki sama laki-laki kan. Rata-rata stensilan itu normal lah, laki-laki perempuan walaupun mereka berzina. Nah, saat antum kan pasti gitu. Waktu kita kemudian melakukan masturbasi, tentu ada yang dibayangkan seperti antum bilang. Itu antum bayangkan siapa? Laki-laki ya? Berarti saat itu di SD antum sudah kuat dorongan terhadap laki-laki, dan perempuan masih sama, dingin gitu. Dingin. Iya. Oke. Jadi, saya tanya, hal seperti ini berlangsung sampai kapan nih? Itu imajinasi, melampiaskannya dengan masturbasi, itu sampai kapan? Ya sampai terus ya? Lama sekali. Lama sekali, begitu terus ya? Walaupun udah beristri, kadang-kadang kita masih seperti itu ya? Nah, tapi selama masa sampai SMP, SMA gitu, antum kuliah juga, pernah pacaran dengan laki-laki gitu berdua? Belum pernah. Nggak pernah gandengan gitu, nggak pernah? Belum pernah. Dekat kadang ada ya, tapi ya kalau deket ya, cuman bukan deket itu, deket temen. Tapi deket temen ya? Kalau untuk rasa nggak pernah ada. Saya artinya ditahan rasa, kali? Enggak. Jadi saya atau lingkungan membuat suka kamu ngelihat orang sekali-sekali gitu ya. Ngelihat orang sekali saya tertarik. Tapi kalau ngelihat orang setiap hari saya nggak tertarik. Oh begitu? Oh, baik. Jadi antum tidak pernah melakukan yang lebih dari terus berimajinasi. Mungkin pikiran saya saat itu, kultur sosial di rumah, di tempat itu tidak memungkinkan orang untuk terlalu bebas atau menunjukkan identitas dirinya dia seperti itu kan, dibanding orang sekarang kan gila-gila kan, udah cuek, udah nggak tahu malu. Karena keadaan itu. Berarti selama ini melakukannya hanya imajinasi, lalu melampiaskan dalam bentuk masturbasi. Sejak saat itu merasakan berbeda sejak kecil. Melampiaskannya juga dimulai kelas 6 tuh sudah mulai seperti itu kan. Nah, kemudian saya bertanya, apakah di kalangan keluarga atau kerabat ada yang seperti ini, antum mencium gelagat seperti itu? Enggak kayaknya. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Dari keluarga istri, keluarga ente? Enggak. Nggak ada ya?
paman atau siapa nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang saya kadang-kadang menemukan ada hal-hal yang Genetik gitu ya. ya, saya juga tidak bisa memastikan genetik karena saya harus punya berdasar pijakan penelitiannya kan tentang genetik, seperti juga penyakit kejiwaan lain biasa suka dikaitkan dengan genetik, ini pernah ada pamannya atau apa. Oh berarti ente melihat di kalangan keluarga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Sekarang pertanyaannya ada tadi ente memendam syahwat tadi dengan cara bisa melampiaskannya dengan cara masturbasi mungkin paling itu ya, nonton film porno atau apa yang seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaan, apakah ada yang tahu tentang keadaan ente ini dari keluarga terdekat? Enggak. Sama sekali? Enggak. Rapat sekali? Iya. Ada mungkin penasehat ente, ada teman siapa yang pernah ente cerita, ada yang tahu? Enggak. 1-2 orang? Enggak pernah. Nggak ada yang tahu sama sekali? Oke. Makanya saya malu banget gitu ya. Ya Allah, saya malu sama orang, tapi saya di depan Tuhan saya nggak malu. Ini yang saya merasa, Masya Allah, dosanya. Oh sangat itu ya? Iya, itu sangat baru kebuka sekarang. Di depan Tuhan saya nggak malu, di depan orang saya malu. Itu yang rasanya saya pengen nangis, pengen ya Allah, saya di depan Allah saya nggak malu, tapi di depan orang saya malu. Itu yang bikin saya nyesel. Tambah nyesek lagi ya? Oke. Oke Kang, sekarang gini, ente tadi pernah bercerita sama saya kan bertanya, oke, antum sampai menyesalkan sesuatu sampai nyesek banget karena antum akhirnya juga bertemu dengan berpacaran juga akhirnya gitu kan, istilahnya seperti itu kurang lebih lah, artinya melakukan jalan-jalan, berhubungan. Oke. Itu saat itu terjadi kapan saat itu? Sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya, berarti setelah berkeluarga ya? Iya. Setelah berkeluarga ya? Oke, setelah berkeluarga, oke. Apa saat itu yang menyebabkan itu sampai jebol gitu, sampai berhasil, sampai akhir antum bukan hanya diam tapi antum bertemu gitu? Ya, kisahnya gimana? Mungkin kisahnya emang dari kebiasaan ya, dari kebiasaan mungkin Allah pertemukan, kita biasa berbuat jelek, kita dipertemukan yang jelek. Oh, Masya Allah, ya betul. Iya, dari kebiasaan, makanya Masya Allah kata saya bisa sampai bedal. Dari dulu saya jaga gitu ya. Pas kesiniin umur semakin tua kok semakin sulit membendung. Iya, emang dari dulu saya nahan gitu ya. Saya nggak pernah cari-cari orang buat melampiaskan karena orang itu yang mencari-cari, karena emang saya sendiri punya rasa itu. Ya akhirnya kejadian, qadarullah ya. Kejadian. Bisa kisahkan nggak sedikit? Jadi fenomena seperti ini artinya hal-hal seperti ini bisa terjadi dengan teknisnya waktu itu apa kejadian waktu itu? Antum lagi di mana, ketemu bagaimana Ya, tuh biar? saya lagi berobat di rumah sakit, ngantri obat. Ketemu orang yang lagi ngantri obat juga, sambil nunggu obat kan kita ngobrol-ngobrol. Saya diajak ke rumahnya gitu. Diajak ke rumah dia? Ya, terus? Ya akhirnya saya dirayu, ngobrol, akhirnya terjadi hal seperti itu ya? Iya. Terjadi hal seperti itu. Masya Allah, oke. Intensif nggak saat itu? Enggak. Nggak intensif ya? Enggak. Karena mungkin susah juga kesibukan masing-masing ya. Iya. Ente juga punya keluarga, itu juga dia ada kesibukan gitu kan. Tapi setelah itu masih ada kontak-kontak ya? Iya. Masih ada kontak-kontak gitu ya? Nah saat itu biasanya yang kayak gitu tuh kan begini, penyakit laten lah yang kayak gitu, laten tuh begini. Dia takut, dia merasa berdosa besar, tapi di satu sisi tarikannya juga kuat gitu kan. Tarikan antara takut dosa dengan keinginan melampiaskan kan seperti itu. Iya. Akhirnya berulang ya? Berulang. Akhirnya berulang kan seperti itu. Akhirnya terjadi berulang. Ya, Masya Allah. Nah, oke. Kejadian seperti ini berulang. Biasa gimana sih itu janjian gitu ya? Iya.
janjian ketemu. Rata-rata kemana, ke rumah dia apa itu juga Ke rumah dia gitu. rumah dianya aja? Kan ada orang yang biasanya sewa hotel check in kayak gitu enggak? Enggak, jadi ke rumah dia. Ke rumah dia aja. Jadi kalau dia terapis, dia seorang terapis, dia kebetulan punya alasan ya, Iya. dengan keterapisannya itu ya, dia bisa ini. Terus kedua, tidak curiganya karena laki-laki sama laki-laki ya. Iya. Jadi mana, benar-benar artinya benar-benar laten yang kayak gini ya. Pertama nggak bisa dideteksi, karena laki-laki sama laki-laki. Udah apalagi seorang itu punya profesi seorang terapis itu emang berbahaya ya ujiannya. Oke, nah apa yang membuat antum kemudian berpikir untuk menghentikan ini? Ada kejadian sesuatu nggak waktu itu? Saat itu mungkin berantem antum sama dia? Enggak. Enggak, biasa-biasa aja? Enggak, iya. Cuman saya dalam hati selalu minta sama Allah, ya Allah, kalau emang saya selalu berbuat dosa, tolong jangan lama-lama. Saya pernah gitu di hati saya selalu gitu. Maksudnya jangan lama-lama saya berada di dunia kalau saya selalu untuk berbuat dosa gitu ya. Saya selalu minta sama Allah sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi saking tidak tahannya ente menahan beban yang menyangkut masalah bahwa ente merasa berdosa, merasa buruk, merasa hina, sehingga udah nggak sanggup, pengennya pengen hilang aja gitu ya. Iya, pengennya diambil aja mau lu ya. Kalau saya artinya saya hidup lama-lama di dunia dengan dosa-dosa aja gitu. Dengan kita selalu melakukan perbuatan dosa-dosa besar, itu di hati sih selalu minta sama Allah, ya Allah, kata saya, jangan sampai saya hidup di dunia tapi cuman buat bermaksiat kepada Allah gitu. Okay. Yang anak lihat tadi, antum sangat bersedih luar biasa, yang sangat membuat antum bergetar itu antum bilang, yaitu bahwa antum takut membuat ini menzolimi kepada istri kan, karena ente melakukan ini semua ketika ente sudah berkeluarga, ketika punya anak dan istri, dan ente takut itu akan menimpa mudorotnya kepada istri, apalagi terjadi sesuatu, walaupun hati ini faktanya tidak kan, belum seperti itu. Ya, mudah-mudahan jangan ya Allah. Oh ya, mudah-mudahan pasti jangan. Jadi yang melatar belakang itu apa tadi ini? Takut pada terjadi suatu sama anak istri ini kan, atau gimana? Iya, ya awalnya sih ya kayak sakit gigi kok nggak sembuh-sembuh. Sakit gigi tidak sembuh-sembuh, dan menurut ante sakit giginya aneh gitu? Iya, ya mungkin ini mudah-mudahan ini artinya teguran, benar-benar teguran. Beberapa kali saya dicambuk, saya nggak sadar-sadar gitu ya. Kata ante tadi usaha habis gitu ya? Iya, usaha juga nggak lancar, makanya saya berpikir sekarang tuh, Masya Allah gitu ya, usaha disusahin, anak kita besarin dengan emosi gitu ya. Jadi di rumah ini uring-uringan, marah-marah terus? Iya, artinya kita sering marah, makanya sekarang anak kalau mau minta makan suka marah gitu ya. Makanya artinya saya mikir, Masya Allah, sekarang didikan saya artinya jangankan saya menyelamatkan diri saya, menyelamatkan keluarga aja saya nggak bisa gitu ya. Kayak pas sekarang semua kayaknya hijab itu kebuka semua. Hijab, kita berdosa, kita jolim, kita kikir. Itu jadi seolah-olah Allah tampakkan semua, dan beban ini seperti gunung yang sedang menimpa seperti itu ya. Iya. Kemudian ente tidak sanggup ini kan, seperti itu. Oke, sahabat Muslim, saya bertemu dengan beliau ini juga dalam keadaan perkataan dan kalimatnya itu kalimat-kalimat putus asa, kalimat-kalimat penyesalan. Hanya saja begini, ini nasihat saya buat si Akang. Nasihat saya Kang gini, siapapun memungkinkan pernah atau terjerumus dalam dosa yang bahkan dia waktu dia dulu belajar tahu tentang jenis-jenis dosa, kok mungkin dia berpikir kok ada ya orang melakukan dosa ini, lalu kemudian suatu ketika di waktu tertentu dia malah menjadi orang yang melakukan dosa tersebut misalnya. Ini mungkin saja terjadi pada manusia dan siapapun juga, termasuk sahabat Muslim dan kita semua. Nah, hanya saja
agama ini memerintahkan kita menyesal betul. Dan taubatan nasuha itu penyesalan yang benar-benar, bukan taubatan sambal. Ada tangisan, mungkin ada perih di hati, ada lain-lain, iya, betul. Dan mungkin ada kontinuitas perasaan yang seperti itu agak cukup lama, iya. Hanya saja, Islam juga tidak mengajari bahwa isi semuanya adalah kesedihan, penyesalan, putus asa, dan itu melingkupi semua ruang. Sehingga ruangan itu, ruang pertobatan itu sampai-sampai hilang semua. Hanya diisi oleh perasaan kalut, stres, takut. Dan agama nggak ada ngajarin kayak seperti ini. Kalau sudah seperti ini, itu menunjukkan bahwa bukan hanya kita yang bermain. Tapi sudah ada jin atau setan yang membisikkan kepada kita untuk putus asa. Saya banyak beberapa pasien saya juga seperti ini. Dia datang, ada beberapa, mungkin nanti insya Allah saya akan juga diskusi sama mereka bahwa mereka seperti ini keadaannya dan mereka ditipu sama setan. Setan sudah bermain di sini, mengepuskan bahwa kamu tidak mungkin, kamu tuh sudah sangat kotor, bahwa Allah tidak akan mungkin menerima kamu tuh durjana, kamu tuh durhaka, kamu tuh malu, pokoknya. Jadi sampai-sampai kita untuk bernapas bahwa sampai-sampai kita lupa bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bahkan Allah itu mengampuni orang yang terus berulang-ulang mengerjakan dosa itu seperti itu. Bahkan Allah mengampuni orang yang berbuat syirik, namun jika dia bertobat sebelum kematian dia. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk Allah ampuni selama orang itu benar-benar melakukan taubatan nasuha. Jadi jangan ucapkan lagi kata-kata atau kalimat-kalimat negatif yang sifatnya memutus rahmat Allah, yang memutus bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah sendiri berfirman dalam hadis Rasulullah SAW, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, kalau kamu datang kepadaku," kata Allah, "dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang pula dengan ampunan sepenuh bumi." Selama apa? Selama orang tersebut tidak melakukan dosa kesyirikan, selama tidak mempersekutukan Allah. Paham kan maksudnya? Bahwa antum yang dirasakan tadi sebenarnya sudah benar, tapi kelewat batas. Antum tidak sisakan ruang rahmat Allah, ruang pengampunan Allah dan kasih sayang dan pertobatan Allah, sehingga antum menghabiskan itu semua dengan penyesalan yang membuat stres, putus asa, bahkan mau bunuh diri, dikepus terus. Akhirnya gara-gara kepusan begini, antum nggak juga keluar dari kubangan seperti ini, akhirnya bunuh diri beneran. Kalau sudah bunuh diri beneran, makanya saya bilang kepada seperti antum sama pasien-pasien yang lain, Anda bilang, keputusasaanmu dari rahmat Allah, dari ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa apapun yang kalian lakukan. Oh Ustaz, saya pernah membunuh, saya berzina, saya ini pelacur bertahun-tahun begini. Lalu kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini dosa semua yang seumur-umur dia ini dibanding dosa putus asa dia, jauh lebih besar dosa putus asa ini. Jadi seolah-olah dia membatasi Allah, yang Allah sendiri menyatakan bahwa dirinya itu Maha Pengampun. Dan ampunannya seluas langit dan bumi. Dan rahmatnya juga meliputi segala sesuatu. Oke Kang ya, bertekad untuk semangat ya, bertekad untuk memperbaiki diri. Modal terbesar kita bahwa kita hayat masih di kandung badan, kita masih bernapas, bahwa kita masih bisa memperbaiki diri, bahwa kita harus semangat. Bahwa nanti ketika kita menempuh ikhtiar pertobatan, pengobatan, lalu ada dinamika, kadang naik, kita semangat, kadang kita juru ambrung lagi kayak gitu, nikmati saja sebagai bagian perjalanan perjuangan. Dan tidak ada perjuangan itu kemudian santai atau apa enggak. Pasti riak-riaknya mungkin nanti keras dan kuat. Tetap semangat, tetap memohon kepada Allah agar kita selalu ditolong. Baik, setelah ini kita akan melakukan ruqyah syariah. Semoga apa yang kita bagikan kepada sahabat muslim di channel Musisi Pensiun ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat muslim, demikian perbincangan saya dengan si Akang. Semoga membawa pelajaran dan hikmah yang sangat besar. Dan kita semua bisa terselamatkan bagi diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, dan semua dari perihal seperti ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya ruqyah, konsentrasi, bermohon kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Allah. Ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang Allah telah janjikan sebagai rahmat dan penawar bagi sakit lahir dan batin. Kita bermohon kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum gak usah ikutin, antum total diam, menghayati ayat-ayat itu. Bermohon kepada Allah pertolongan, yakinkan diri hanya kepada Allah.
tidak kepada saya tapi kepada Allahnya. Kemudian juga tidak ikut bacaan sedikit pun, hanya meresapi bacaan tersebut hingga tercipta suasana yang khusyuk sehingga bisa diresapi bacaannya, Pak. Jangan lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغتبون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه ثياب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
Alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang kerasa tadi hilang. Sekarang apa yang dirasa? Kuping kayaknya seru. Kuping ser-ser. Tadi yang ser-ser di muka hilang. Terus kemudian yang ser-ser di tangan hilang. Iya. Terus sekarang kuping agak ser-seran. Iya. Kuping agak ser-seran. Oke. Panas, ada yang nyelkit panas kepala atau apa? Enggak. Nggak ada. Cuman ser-ser gitu aja. Kuping itu aja.